Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Haifa Nabila dengan NIM 2109045. Jadi, saya merupakan salah satu mahasiswi psikologi tingkat 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai self-determination theory. Sebelum kita masuk ke inti materinya, kita kenalkan dulu siapa sih yang mengembangkan teori ini. Jadi, yang mengembangkan teori ini tuh ada dua orang. Yang pertama ada Richard M. Ryan dan ada Edward L. Deci. Jadi, dimulai dari Richard M. Ryan. Beliau ini merupakan seorang profesor psikologi di University of Rochester. Beliau juga berhasil meraih gelar PhD klinis di University of Rochester. Jadi, untuk mengembangkan self-determination theory, beliau itu berhasil melakukan riset gitu selama 30 tahun tentang motivasi manusia. Nah, kemudian selanjutnya terdapat Edward L. Deci, di mana dia juga merupakan seorang profesor psikologi di University of Rochester. Beliau meraih gelarnya di Carnegie Mellon University dan sama dengan Richard M. Ryan, beliau juga melakukan penelitian tentang motivasi manusia selama 40 tahun. Dan selain melakukan penelitian, beliau juga berhasil menerbitkan buku sebanyak 10 dan beberapa jurnal lainnya. Nah, jadi self-determination theory itu bermula dari apa sih? Jadi bermula dari asumsi awalnya bahwa manusia itu ternyata berevolusi menjadi aktif dan akan termotivasi secara intrinsik, di mana hal ini tuh dipengaruhi dari pembelajaran dan lingkungan sosialnya. Bagaimana lingkungan sosialnya itu memberikan respon kepada dirinya, bagaimana dia belajar dengan lingkungannya, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga nih salah satu penelitian oleh Deci bahwa ternyata reward extrinsic itu dapat mempengaruhi motivasi intrinsik. Kenapa bisa? Karena pada saat itu dia melakukan penelitian di mana mahasiswa tuh dibayar gitu untuk mengerjakan puzzle yang memang menarik secara intrinsik. Namun ternyata setelah disertai dengan hadiah uang, motivasinya itu teralihkan dan terfokuskan menjadi ke uangnya ini. Makanya ternyata hadiah ini tuh atau uang ini tuh dapat mengurangi motivasi intrinsik mereka yang pada awalnya mereka memang tertarik gitu untuk mengerjakan tanpa adanya uang. Namun setelah diberikan uang, itu tuh motivasinya teralihkan ke sana gitu. Makanya ternyata reward itu dapat merusak motivasi intrinsik. Nah, yang selanjutnya, jadi apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik itu adalah suatu yang dianggap sebagai karakteristik yang berhubungan erat dengan manusia, di mana motivasi intrinsik itu tidak akan monoton, tetapi bisa dikurangi dan juga bisa ditingkatkan tergantung dari lingkungan sosialnya. Apakah itu mendukung motivasinya atau mungkin menghambat motivasi dirinya. Seperti itu. Nah, jadi selain dari self-determination theory itu sendiri, terdapat hal yang atau teori yang berkesinambungan gitu. Jadi terdapat cognitive evolution theory. Jadi cognitive evolution theory itu bagaimana sih? Nah, sama halnya dengan self-determination theory, ini juga dikenalkan oleh Deci dan juga Ryan pada 1980. Yang dimana mereka menjelaskan bahwa efek faktor ekstrinsik itu ternyata memiliki efek gitu terhadap motivasi intrinsik, sama seperti penelitian Deci yang tadi gitu. Nah, jadi bedanya di sini tuh terdapat lokus kausalitas. Jadi apa sih lokus kausalitas itu? Lokus kausalitas itu adalah suatu atribusi penyebab suatu peristiwa yang mungkin mempengaruhi perilaku selanjutnya yang berkaitan dengan peristiwa saat ini. Jadi peristiwa pada saat ini atau perilaku kita saat ini tuh dapat mempengaruhi perilaku di masa yang akan datang. Nah, di sini tuh terdapat lokus kausalitas gitu. Nah, kemudian terdapat proses yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Jadi, proses yang mempengaruhi itu apa? Ada dua. Ada reward dan ada feedback atau umpan balik. Jadi, reward ataupun hadiah ini tuh akan mengarah kepada lokus kausalitas internal. Nah, kenapa ke internal? Seperti tadi penelitiannya, ternyata bahwa reward itu dapat mempengaruhi motivasi intrinsiknya gitu. Dapat merusak motivasi intrinsiknya. Dan buat feedback atau yang umpan balik ini tuh akan mengarah pada kompetensi, mengarah pada kemampuan yang dia miliki, kemampuan yang individu itu miliki gitu.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada aspek yang relevan dengan motivasi intrinsik. Jadi, aspek yang relevan itu ada dua macam. Yang pertama ada controlling aspect dan ada informational aspect. Controlling aspect itu intinya adalah akan menekan untuk berpikir perilaku dengan cara tertentu. Jadi, itu tuh dikendalikan, ada pengaruh dari luar, ditekan, dituntut, atau ada kontrol gitu. Kalau informational aspect itu berdasarkan informasi gitu, yang nantinya informasi ini tuh dapat mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh individu itu. Apakah informasi positif atau informasi negatif? Nah, kalau informasi positif berarti kita bisa mengembangkan kompetensi kita dengan semangat. Tapi ketika kita mendapatkan informasi yang negatif, itu akan menghambat gitu kita untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki, seperti itu. Yang selanjutnya, mengenai penghargaan atau reward, ternyata reward itu terbagi menjadi dua. Ada penghargaan berwujud yang bisa berupa uang dan sebagainya, dimana kan ini tuh ternyata dapat melemahkan motivasi. Nah, yang kedua ada penghargaan verbal, dimana penghargaan verbal itu biasanya berupa afirmatif. Jadi ini tuh dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan rasa semangat kita, karena biasanya afirmatif itu atau afirmasi yang kita dapat itu akan berupa hal-hal yang positif seperti itu. Nah, selain dari cognitive evolution theory, terdapat juga mini teori di dalam self-determination theory itu. Nah, mini teorinya tuh ada 4. Yang pertama adalah causality orientation theory, ada organismic integration theory, ada basic psychological needs theory, dan ada goal content theory. Nah, jadi bermulai dari causality orientation theory. Jadi orientasi itu apa? Orientasi itu adalah kemampuan individu untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dimana ini tuh terbagi menjadi 3 orientasi. Yang pertama ada autonomy orientation, yang kedua control orientation, dan ada impersonal orientation. Ini tuh bertahap dari motivasi intrinsik ke motivasi ekstrinsik sampai akhirnya dia tidak termotivasi. Motivasi intrinsik ketika dia melakukan suatu tindakan memang karena pilihannya, memang karena dirinya sendiri. Jadi memang ya udah gitu, pada dasarnya memang itu yang dia pengenin. Makanya biasanya yang terlaksana suatu kegiatan itu karena dirinya atau karena otonominya, biasanya itu akan jauh lebih bersemangat, akan jauh lebih enjoy gitu. Nah, yang kedua ada control orientation. Jadi ini ada control atau ada tuntutan, ada suatu arahan. Makanya di sini tuh motivasinya ekstrinsik gitu. Dan ini tuh nggak akan se-enjoy dari yang otonomi yang tadi gitu. Nah, kemudian ada the impersonal orientation. Jadi the impersonal orientation itu adalah kondisi di mana individu itu tidak termotivasi atau amotivasi gitu. Jadi memang dia itu tidak termotivasi sampai akhirnya dia melakukan suatu tindakan, ya memang dia nggak punya motivasi apa-apa, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada organismic integration theory. Jadi, organismic integration theory itu tuh di dalamnya terdapat suatu kebutuhan yang dikenal sebagai kebutuhan relatedness. Jadi, kebutuhan ini tuh adalah kebutuhan untuk memelihara hubungan antar pribadi, untuk membangun hubungan sehingga kita tuh bisa saling mendukung, saling memberikan rasa kepedulian satu sama lain. Nah, di dalam teori itu terdapat suatu elemen, yaitu diferensiasinya itu dihasilkan dari berbagai motivasi ekstrinsik yang terinternalisasi. Nah, jadi motivasi ekstrinsik yang terinternalisasi itu melalui beberapa tahapan. Nah, tahapannya apa aja? Jadi di sini ada bentuk internalisasi, di mana bentuk internalisasinya tuh ada introjeksi, identifikasi, dan juga integrasi. Introjeksi di mana dia itu berusaha untuk mengadopsi nilai dari lingkungan dan berusaha untuk mempertahankannya. Identifikasi berarti kita menilai perilaku itu tuh sesuai nggak sama diri kita. Kalau integrasi berarti kita menyatukan atau mengintegrasikan dengan aspek lain yang memang terdapat pada nilai inti diri kita sendiri gitu. Nah, jika digambarkan pada suatu diagram, ini tuh kayak gini gitu, dari kondisi yang amotivasi menjadi yang kondisi motivasinya tuh intrinsik gitu. Jadi kan amotivasi, motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik ini. Dimana motivasi ekstrinsik tadi itu tuh terdiri dari beberapa tahapan. Ada external regulation, ada introject regulation, identified regulation, dan ada integrated regulation. Kayak gitu. Jadi ketika dia amotivasi, dia itu tidak memiliki value, tidak memiliki semangat, dia berkegiatan memang karena ya udah nggak ada motivasi aja gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang
external regulation. Ini tuh masih motivasinya itu, penyebab dari suatu perilakunya itu masih dari luar gitu. Dan itu tuh biasanya karena adanya suatu hukuman atau mungkin dia akan dikasih hadiah gitu. Itu berarti kan dari luar tuh. Kemudian ada introject regulation. Jadi introject regulation itu adalah ketika kita tuh berperilaku karena memang seseorang yang terdapat di luar diri kita, kayak misalnya orang tua kita. Jadi kita mungkin ingin belajar karena ingin membahagiakan kedua orang tua kita gitu. Jadi di sini tuh kita tuh masih didasarkan pada motivasi eksternal gitu. Tapi kita tuh di sini udah mulai punya self control, di mana rasa ego kita juga udah mulai berkembang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada identified regulation gitu. Jadi kalau identified regulation itu adalah kondisi di mana udah ada percikan internalnya gitu. Nah, yang dimana ini tuh dia tuh mulai secara sadar, dia juga mulai mempunyai value yang terdapat di dalam dirinya gitu, dimana dia itu belajar itu tuh karena mungkin dia itu ingin masuk PTN atau ingin masuk suatu perguruan tinggi yang memang favorit gitu. Jadi kan itu tuh udah ada percikan dari dirinya sendiri gitu, walaupun memang masih terdapat dari eksternalnya, tapi itu tuh memang udah memasuki gitu. Nah, kemudian ada integrated regulation. Jadi integrated regulation itu adalah ketika sudah hampir menyatu gitu. Jadi misalnya ketika dia tuh sudah dicap sebagai anak yang baik dan dia itu jadi berperilaku ya karena dia harus menyesuaikan ekspektasi itu gitu, karena dia harus menyesuaikan dari anggapan-anggapan yang terdapat di lingkungannya, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada intrinsic motivation. Jadi ini tuh pada akhirnya akan menjadi motivasi intrinsik. Dia akan belajar, dia akan menjalani kehidupannya, belajarnya itu dengan enjoy gitu, karena motivasinya itu sudah dari intrinsiknya atau sudah dari dirinya sendiri. Dan di sini tuh berarti udah ada determinasi diri yang cukup bagus, seperti itu. Nah, jadi seperti tadi ya yang sudah disinggung, ada contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya itu sama yang seperti saya sudah jelaskan tadi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jadi bagaimana sih kesimpulan dari OIT ini gitu. Jadi OIT ini tuh menyebutkan bahwa semakin besar internalisasi dari motivasi ekstrinsik akan membuat orang itu bertahan pada suatu aktivitas. Dengan dia bertahan, dia akan berusaha tampil jauh lebih efektif. Ketika dia tampil jauh lebih efektif, akan memperoleh kesehatan dan juga kesejahteraan secara psikologis kayak gitu. Nah, kemudian nih yang selanjutnya ada Basic Psychological Needs Theory. Jadi teori ini tuh berhubungan sama kesehatan dan kesejahteraan psikologis dan berfokus pada 3 kebutuhan. Ada autonomy, competence, dan juga relatedness. Di mana autonomi itu ketika dia dapat menentukan pilihan tanpa dipengaruhi sama orang lain. Jadi dia tuh menjalankan kehidupan berdasarkan pilihannya sendiri gitu. Dan di sini tuh biasanya akan jauh lebih enjoy, akan jauh lebih santai, dan akan jauh lebih nyaman. Nah, dan yang kedua ada competence, di mana dia tahu dan juga mampu terhadap kompetensinya yang dia miliki gitu. Jadi kayak misalnya dia tahu nih kompetensi dia ada di pelajaran statistika. Jadi ketika dia mempelajari statistika, dia itu akan merasa enjoy gitu. Berbeda halnya ketika dia diberikan mata pelajaran atau mata kuliah lain gitu, kayak misalnya bahasa Inggris yang memang tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki gitu. Kemudian yang selanjutnya ada relatedness. Jadi relatedness itu adalah perasaan terhubung dengan orang lain. Perasaan terhubung itu bagaimana? Perasaan ketika kita membangun hubungan baik dengan orang lain, kita merasa nyaman dengan orang lain, seperti itu, sampai akhirnya kita merasa saling peduli gitu. Dan biasanya relatedness itu dapat dilihat ketika kita tuh berada pada suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Kayak misalnya ketika kita berada pada satu kelompok yang sama-sama sedang mencari beasiswa. Nah, di situ kan berarti kita akan merasa diuntungkan, kita akan merasa nyaman karena pada kelompok tersebut itu tuh sesuai sama tujuan kita gitu, sama apa yang kita sedang cari, seperti itu. Nah, selanjutnya ada goal content theory. Jadi goal content theory ini tuh adalah suatu tujuan. Nah, tujuan hidup itu terdiri dari tujuan eksternal sama internal, atau tujuan ekstrinsik sama tujuan intrinsik. Dimana tujuan ekstrinsik itu berupa apa? Jadi berupa kesuksesan finansial, penampilan, popularitas, atau ketenaran. Nah, selain itu tujuan intrinsik itu seperti apa? Jadi kayak ada yang berhubungan sama diri kita, kayak ada komunitas, hubungan dekat, dan juga pertumbuhan pribadi gitu. Semakin kita mengejar tujuan ekstrinsik, itu tuh akan membuat kesejahteraan dan juga kesehatan kita tuh menjadi kurang. Itu karena kita tuh berusaha untuk meraih hal-hal yang mungkin tidak relevan dengan diri kita, yang mungkin berkebalikan sama diri kita, sampai akhirnya tidak sejahtera gitu, seperti itu.
Nah, kemudian yang selanjutnya nih ada application of self-determination theory. Jadi, teori ini tuh dapat diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi self-determination theory itu intinya adalah ketika kita tuh dapat memutuskan kehidupan kita sendiri, tapi memutuskannya itu ke arah yang baik, ke arah yang dimana kita merasa sejahtera, ke arah yang dimana kita merasa lebih sehat gitu. Nah, jadi yang pertama nih ada mempromosikan perilaku sehat. Ketika self-determination teori kita sudah baik, kita tuh bisa mempromosikan perilaku sehat seperti memakan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, rajin olahraga, menghindari alkohol dan sebagainya. Itu kan membiasakan diri kita gitu untuk menjadi lebih sehat dan sejahtera baik secara psikis ataupun fisik gitu. Nah, kemudian ada psikoterapi dan juga perubahan perilaku gitu, dimana ini tuh adalah ketika kita tuh berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya yang tadinya kebiasaan mabuk, minum alkohol, nah kita tuh membutuhkan arahan nih. Nah, dimana arahan itu diperlukan di dalam psikoterapi gitu. Jadi nanti tuh kita diberikan arahan, diberikan bantuan, tapi setidaknya kita sudah memutuskan untuk diri kita tuh berhenti gitu dari kebiasaan yang meminum alkohol ini gitu. Jadi setidaknya kita tuh bertahap untuk merubah perilaku kita seperti itu. Dan yang selanjutnya ada olahraga dan aktivitas fisik gitu. Jadi olahraga dan juga aktivitas fisik juga dipengaruhi sama the self determination teori kita. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk olahraga dan juga aktivitas fisik, itu tuh adalah ketika kita juga untuk mencapai kesejahteraan dan juga kesehatan gitu. Karena olahraga dan aktivitas fisik itu diperlukan niat, diperlukan usaha gitu. Dan lebih kita rajin olahraga, tentunya dapat membuat tubuh kita menjadi bugar dan juga sehat seperti itu. Jadi mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan mengenai self-determination theory. Semoga teori ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dicerna oleh teman-teman semua. Sebelumnya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih telah menontonnya hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.